Selamat siang Pak Riyadi. Sugeng siang. Akhirnya ketemu juga. Ya, setelah kemarin kontak-kontak ini. Terima kasih sudah diberi waktu. Saya bersama warga Taniling pengen ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Riyadi. Siap, siap. Kalau dari yang saya baca kemarin, itu kan ini tentang budidaya rumput untuk pakan ternak. Iya. Nah, tapi setelah kita lihat di sini itu ada kandang kambing, ada budidaya vanili, terus apa lagi itu yang di belakang itu apa itu? Itu rencana untuk kandang sapi. Kandang sapi. Nah, kalau di sana juga ada warungnya juga. Sebenarnya konsepnya ini tempat ini seperti apa sebenarnya? Ya, sebenarnya ke depan ini kan kita konsep untuk menjadikan edukasi wisata, agrowisata. Jadi mulai kita rintis ada ternak kambingnya, ada warung-warungnya dan sebagainya, tanamannya mulai kita rintis. Gitu. Lokasi ini dirintisnya sejak tahun berapa ini, Pak? Kita mulai di sini nanam rumput itu sejak tahun 2014. 2014. Dimulai dari rumput. Rumput. Oh, baru dikembangkan ke yang lain. Betul. Oh. Jadi kalau keseluruhan untuk luas kawasan ini jadi totalnya berapa, Pak? Total yang kita tanami rumput pakan ternak untuk peternakan dan lain sebagainya di sini itu sekitar 8 sampai 9 hektar. 8 sampai 9 hektar. Iya. Luar biasa itu. Kenapa rumput yang menjadi pilihan? Sementara kalau kita lihat di sekelilingnya padi itu masih banyak sekali, berarti ini kan lahan sangat produktif sebenarnya. Nah, akhirnya pilihannya kok jatuh ke rumput itu alasannya seperti apa dulu itu? Ya, jadi gambaran awalnya kita kan ingin membantu program pemerintah. Dalam hal ini swasembada pangan. Swasembada pangan. Nah, swasembada pangan salah satunya kan ada daging. Nah, di peternakan itu persoalannya yang mendasar ialah pakannya. Jadi biaya kos produksi ada di pakan. Maka dari itu kita kembangkan pakan ternak berkualitas untuk menekan biaya produksi peternakan. Artinya nanti ketika pertanian padi dan sebagainya itu banyak hasil produksi, mereka kan butuh juga lauknya. Jadi peternakan daging itu sebagai lauknya. Jadi kolaborasi antara padi dan juga peternakan itu awalnya. Tapi waktu di awal, apakah untuk skala ekonominya juga sudah diperhitungkan? Ya, memang banyak juga awal-awal kita pas tanam rumput sekian hektar itu banyak warga yang wah itu bisa dibilang wong edan kan gitu. Anaknya mau dikasih rumput, mau dikasih pakan rumput kan gitu. Tapi sampai saat ini alhamdulillah warga malah pada tanam semua. Jadi secara perimbangan ekonomisnya kita kalkulasi antara tanaman padi, tanaman pangan dan rumput pakan ternak itu hasilnya alhamdulillah lebih dari tanaman yang lain. Artinya lebih menguntungkan secara ekonomis tanaman pakan ternak. Untuk per hektarnya, ini kan berarti produksi untuk hijauan pakan dan untuk bibit. Nah, kalau hitung-hitungan skala per hektarnya seperti apa, Pak? Akhirnya kita ambil salah satu contoh saja yang misalkan rumput pakcong. Itu 1 hektar kalau kita jual bibitnya, per tahun bisa menghasilkan sekitar 1,8 sampai 2 juta stek. Itu kalau kita asumsikan kita jual harga per steknya Rp1.000, berarti per tahun sudah istilahnya kita sudah lumayan. 2 miliar berarti. Iya. Per hektar itu? Per hektar. Per tahun. Per hektar per tahun. Iya. Wah, ya bener itu, Pak. Itu kalau 1 hektar ditanami padi nggak dapat itu. Iya, betul. Tapi kalau ngomong per hektar 2 miliar, berarti ini ada 8 hektar, itu kan berarti udah 16 M gitu kan ya. Iya, itu matematika. Iya. Jadi kalau matematikanya kan seperti itu. Kalau ngomong soal fakta, tapi kita ini kan ngomong ketika Pak Riyadi dulu dalam memproyeksi ke depan.
Kalau tidak semenarik itu kan tidak mungkin dilakukan. Betul, betul ya. Artinya begini, jadi secara matematis kita hitung sekian kali sekian, ketemunya sekian. Ya. Itu kan dengan catatan ketika kita bisa memasarkan. Ya. Sebuah perusahaan produksi bisa produksi, tapi kalau tidak bisa memasarkan juga sama saja nggak ada hasil. Ya. Kan gitu. Kalau pemasaran yang waktu pertama kali itu jual berapa itu yang paling bersejarah lah begitu? Waktu di awal-awal. Awal-awalnya itu kita jualnya masih seharga Rp600 per batang. Rp600 per batang. Ya, Itu jual berapa yang? Itu kalau tidak salah 14.000 stek gitu. 14.000 stek itu penjualan pertama. Yang di awal yang berkesan ya. Betul, iya iya. Ketika memutuskan untuk mengembangkan menjadi 8 hektar itu permintaan pasar seperti apa sih? Ya, jadi melihat perkembangan pasar, ya. Begitu antusiasnya peternak untuk menanam rumput yang kita tanam ini, ya. Akhirnya kita berpikir untuk pengembangan, ya. Karena sampai kehabisan stok kita waktu itu, saking banyaknya pemesan itu. Saking banyaknya permintaan. Ya, awalnya dulu 2 hektar itu kita kan rumput king grass, ya. Terus kita kembangkan rumput odot. Ya. Terus kesini kita kembangkan lagi rumput pakcong. Terus ini kita kembangkan lagi yang namanya gama umami, rumput gama umami. Terus ada juga Zanzibar. Itu ya indigo vera itu yang paling produk unggulan kita. Oh, produk unggulan. Iya. Ya. Sudah menjual kemana saja dan sampai sudah berapa banyak stek yang sudah dijual untuk tahun ini? Iya. Kalau di tahun mulai 2020 sama 2021 ini ya, karena adanya pandemi ini memang pemasaran kita menurun. Bahkan bisa dikatakan menurun drastis. Mungkin bisa hanya 20% lah dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Di tahun ini mungkin kita baru jual sekitar ya di angka 250 sampai 300.000 stek lah. 300.000 stek. Untuk semester awal ini. Ya alhamdulillah untuk pasar itu kita sudah sampai Sumatera, ya. Kalimantan, terus NTB, itu ada juga dari Sulawesi, itu ada. Kalau Jawa, baik dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, itu alhamdulillah sudah merata. Artinya sudah banyak konsumen-konsumen yang order ke kita. Semisal nih saya punya lahan 2000 meter. Iya. Harus melihara apa saja dan jumlah kambingnya berapa begitu? Ya, jadi satu contoh gambaran ya Mas. Ya. 1 hektar, misalkan kita tanam rumput pakcong, ya. Terus nanti ditambah indigo vera yang 30%-nya, ya. Itu 1 hektar bisa untuk sekitar 15 ekor. 15 ekor. Itu tiap hari ngarit di situ terus. Jadi kan gantian, ya. Tempat ini diret, besok muter. Sampai ke sini lagi sudah tumbuh lagi. Dari 1 hektar bisa untuk 15 sampai 20 ekor lah. 1 hektar untuk 15 sampai 20. Sapi itu. Wah, kalau kambing lebih banyak. Kalau kambing lebih banyak. Sampai berapa kalau kambing? Kalau kambing ya sekitar 50 ekor bisa itu. 50 ekor kambing dengan 1 hektar. Rumput-rumput yang ada di sini itu dampaknya ke ternak itu nutrisinya atau memang itu seperti apa sih? Ya, yang paling tinggi itu yang jenis legum indigo vera tadi yang saya sebut, ya. Itu proteinnya 27-31%. Ya. Kalau yang rumput pakcong itu sekitar 16-17%. Terus untuk odot sekitar 13-14%. Kalau yang Zanzibar itu sekitar 16-17%, hampir sama dengan pakcong. Kalau yang gama umami itu ya sekitar 21% kalau nggak salah. 20-an%. Ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa kontak langsung atau bisa komen di bawah, nanti Pak Riyadi juga bisa menjawab nanti di komen di bawah. Jangan lupa subscribe dulu sebelum ini lanjut ngobrolnya. Kita mau tanya ini untuk yang
varietasnya, per varietas itu untuk kapasitas produksi dan luas itu yang di sini berapa saja begitu Pak? Ya, kalau yang Indigo Vera kita kan fokusnya di bibit Indigo Veranya ya. Jadi kita polybagin. Jadi nanti kita jualnya sudah dalam polybag siap tanam. Itu kita ada lahan sekitar 1 hektar untuk pembibitan. Jadi 1 hektar itu sudah bisa untuk bikin kisaran 800.000 polybag. Polybag Indigo Vera siap tanam. Kalau yang untuk jenis rumput odot itu kita ada 1 hektar khusus jenis rumput odot. Terus yang untuk jenis rumput pakcong itu sekitar 3 hektar khusus untuk jenis pakcong. Terus ada jenis lagi rumput Gama Umami. Kita ada 2 hektar. Tuh. Terus ada lagi yang Zanzibar, jenis Zanzibar itu ada 1 hektar. Itu kira-kira kapasitas produksi per bulan atau per tahun itu berapa Pak? Per komoditas? Untuk tadi yang saya sampaikan Indigo Vera yang siap tanam dalam polybag itu per tahun kita bisa produksi sekitar 800.000 polybag. Kalau untuk rumput odot itu kita bisa sekitar 4 sampai 6.000 batang lah, stek kecil-kecil. Terus yang untuk pakcong sekitar 9.000-an. 9.000 stek per tahun. Terus yang untuk Zanzibar itu kira-kira 2 jutaan. 2 juta stek per tahun. Terus Gama Umami sekitar 4 sampai 5.000 stek per tahun. Oh iya Pak, untuk pemeliharaannya dengan sebanyak ini pemeliharaannya seperti apa sih, proses dari tanam sampai panen itu gambarannya seperti bagaimana sih? Pemeliharaannya kalau untuk rumput-rumput tadi kita hanya lakukan pendangiran, pemupukan sama pengairan saja. Cukup mudah. Kalau pupuknya? Pupuk kita pakai pupuk organik. Jadi dari kotoran hewan itu kita buat pupuk. Terus nanti setelah kita panen kita pupuk juga dengan urea tapi sedikit, nggak banyak. Kita yang banyak tetap organiknya. Untuk memacu saja ya. Betul. Karena nitrogennya waktu di awal-awal butuh banyak ya. Jadi. Betul. Kalau yang di sini keempat jenis itu ada semua? Ada. Oh ya, kita jalan-jalan lihat. Oke. Kalau yang Indigo Vera itu jenisnya barangnya seperti ini Mas. Untuk bibit Indigo Vera kita. Kalau yang ini usia berapa ini Pak? Ini usia 2 bulan. Jadi sudah siap tanam untuk ke lahan. Jadi yang kita jual seperti ini. Bisa diambil contoh. Coba saya ambil. Nah, nih. Ini udah siap tanam ini, umur 2 bulan. Siap tanam ini. Ini kalau untuk jarak tanamnya idealnya berapa kali berapa? Idealnya kalau full Indigo Vera, lahan full Indigo Vera 1 kali 1 meter. 1 kali 1 meter? Iya. Berarti kalau 1 hektar 10.000? Iya, 10.000. Ini luar biasa ini berarti ya ini. Iya, ini harganya berapa Pak kalau segini? Kalau segini harganya 3.500. Ini 3.500 aja. Ya, jadi kalau Indigo Vera itu kita kan speknya beda-beda, tergantung tingginya. Jadi dari mulai 2.600 sampai 5.000, tergantung tinggi bibitnya. Gitu. Kalau bisa dipanen setelah umur berapa Pak? Segini ini setelah ditanam nanti umur 3 bulan dipangkas, panen pertama. Jadi nanti pangkasnya kira-kira 80 cm. Supaya apa? Panen berikutnya supaya lebih mudah. Jadi setelah panen nanti dia akan megar berkembang. Seperti sana nanti kita lihat yang sudah untuk panen pakan. Kalau yang jenis rumput seperti Gama Umami, odot, pakcong, Zanzibar itu sama. Dari mulai 500 sampai 1.000 per stek. Tergantung speknya. Panjang pendeknya speknya itu tadi.
Untuk bisa dipanen umur? Kalau untuk jenis rumput itu setelah ditanam nanti umur 2 bulan sudah bisa dipanen, dan selanjutnya umur 50 hari sudah bisa dipanen. Oh. Iya. Jadi nanti setiap 2 bulan panen? Panen, iya. Wah. Jadi nanam sekali, panen berkali-kali kan gitu. Oh iya. Untuk dibongkar itu butuh berapa tahun? Jadi kalau untuk permajaan, Ya, untuk permajaan yang odot itu 5-6 tahun nanti kita lakukan permajaan lagi. Kalau yang jenis pakcong, gama umami, Zanzibar itu lebih lama lagi. Dia kuat 7-8 tahun baru diadakan permajaan, nggak apa-apa itu. Ya, kalau yang jenis indigo vera ini semua ternak mau, bahkan ikan pun mau. Ikan mau? Mau. Jadi puyuh juga pakai ini, ditepung dulu, nanti dibikin konsentrat. Kalau yang jenis nila ini dipangkas langsung kasihkan ke kolam, dia juga mau. Sehat-sehat malah makan ini. Terus untuk keripik ini kita juga produksi keripiknya juga. Oh, keripik indigo. Iya, ntar kita lihat, kita kasih nanti ya. Oh, keripik iya. indigo vera enak, rasanya enak. Ada keripik. Kita sama ini kayak. Iya. Lanjut kita lihat yang rumput ya. Ini ditaruh di sini nggak apa-apa? Oke, sini aja dulu nggak apa-apa. Nah, taruh di sini dulu aja. Kita ke yang rumput ya, Pak ya. Lain, ya. Nah, dengan potensi yang sebesar ini untuk Desa Kadirejo sendiri, Pak Diyati sebagai kepala desa itu apakah juga membuka peluang investasi untuk pengembangan potensi wilayah? Iya, kita sangat membuka diri, artinya membuka ruang seluas-luasnya bagi teman-teman yang mau berinvestasi ke desa kami untuk mengembangkan desa kami supaya lebih maju, baik itu di bidang pertaniannya, di bidang peternakannya, industrinya, ataupun industri kreatif juga dipersilahkan. Untuk lahan yang tersedia ada berapa itu yang untuk bisa dikerjasamakan begitu? Ya, untuk rencana ke depan tadi yang saya sampaikan, untuk lahan sekitar 5 hektar satu blok ini akan kita jadikan wisata desa. Jadi wisata agro, di situ ada peternakan, pertanian, terus perkebunan. Jadi kita setting semacam untuk edukasi. Jadi mendapatkan edukasi bagaimana caranya beternak, bertani, dan lain sebagainya. Untuk bentuk yang ditawarkan investasinya apa saja? Di sektor pertaniannya, di sektor nanti peternakannya, kita ada peternakan sapi, domba, puyuh juga ada. Terus mungkin juga ada untuk wisatanya, ada yang misalkan ada yang mau berinvestasi di wahana mainan anaknya juga bisa. Kalau aksesnya dari sini, ini lokasi Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang ini, lokasinya jauhnya dari pusat kota Semarang atau kota Salatiga seberapa sih? Ya, sini tuh kalau dari ibu kota Kabupaten Semarang sekitar 30 menit dari Ungaran. Kalau dari kota Salatiga kurang lebih 10 menit. 10 menit, oh lebih dekat ke Salatiga? Lebih dekat, ya. Oh. Kalau ke Semarang kurang lebih 1 jam ke ibu kota gubernuran itu. Jadi cukup dekat, jangkauannya juga mudah, jalannya sudah bagus. Ya, akses jalannya, tadi saya kesini akses jalannya sudah bagus. Bagus ya. Dan memang ketika saya kesini lewat Salatiga tidak terlalu jauh memang. Iya, betul. Beberapa menit dan jalannya sudah cor. Desa Kadirejo membuka peluang untuk investasi melalui BUMDes. Iya. Bisa jadi nanti bisa bekerja sama dengan BUMDes. Itu. Ya, dipersilahkan untuk berinvestasi ke Desa Kadirejo. Oke, monggo kita lanjut lagi, Pak. Siap. Nah, ini yang jenis pakcong, rumput pakcong ini. Ini umur 2 bulan sejak kita pangkas, sejak dipanen. 2 bulan? Iya, sudah 2 meteran ini. Satu rumpun, dulu kita tanam 1 batang. Ya. Ini udah panen ke 4 kalinya. Ini kalau kita hitung, 1 rumpun bisa sekitar 40 batang. 40 batang? Iya. 1 batang jadi berapa stek itu? Kalau untuk bibit, itu sekitar jadi 8 stek. Oh. 1 batangnya berapa ini. Tahun, kan? Berapa Enggak, bulan?
bulan, kisaran 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Tapi kalau ini berarti untuk usia panen pakan ya ini? Nah, ini untuk misalkan kita mau jual hijauan pakan ternaknya usia segini, kita pangkas. Jadi tidak untuk bibit, kalau untuk bibit 5-6 bulan baru untuk bibit. Nah, kalau ini untuk pakan. Nah, kalau untuk pakan dijual berapa nih, Pak? Ya, untuk pakan itu per kilo kita Rp1.000. Rp1.000 per kilo. Per kilo, iya. Ini satu pohon, satu rumpun dapat berapa kilo? Pak? Satu rumpun ini kalau segini paling enggak ada sekitar 20-an kilo ini. Oh, kita ngitung 1 hektar aja. 1 hektar karena rumputnya kalau rumput jenis pakcong ya Mas, itu per hektar per tahun bisa mencapai 500 sampai 600 ton. 600 ton? Iya, itu 6 kali panen. 6 kali panen. 5 sampai 6 kali. Jadi kalau kita panennya umur 50 hari, berarti bisa panen 6 kali. 6 kali. Kalau kita panennya umur 60 hari atau 2 bulan, berarti panen kita bisa panen 5 kali. Oh, 5 kali. Kan gitu. Kalau itu dikeringkan itu sebenarnya bisa nggak? Teknologinya rumit nggak sih, Pak? Ya, nanti dikeringkan lewat matahari juga bisa, di oven juga bisa. Nanti dibikin hay, dipres, di packing, ada teknologinya. Kalau kering kita tuh sudah banyak yang pesan sebenarnya, cuman kita belum bisa produksi karena alatnya yang belum ada. Kalau yang Indigo Vera kita sudah bermitra dengan IPB yang produksi untuk tepung. Tepungnya kita jual saat ini Rp7.000 per kilo. Ya, untuk hay yang daun Indigo Vera dikeringkan tadi Rp6.000. Rp6.000. Ya, kita juga ada di stok itu, barangkali ada yang mau order. Siap, berarti kalau mau order untuk keringan itu tadi Indigo Vera sama yang sudah bertepung. Ya, tepung itu tadi sudah ready ya. Iya. Wah. Kapasitasnya ya, per tahun mungkin kisaran 200 ton bisa. 200 ton per tahun. Iya. Wah, bagi warga Taniling atau semua pihak yang punya kebutuhan untuk pakan ternak juga. Iya, untuk pakan ternak. Pakan ternak bisa langsung hubungi. Untuk alatnya mungkin nanti dari berbagai pihak yang mungkin mau mendukung bisa juga kan begitu. Iya. 150 nggak susah. Nah ini Pak, ini kok rumput gajah Thailand kok namanya jadi pakcong itu bagaimana ceritanya itu? Itu ada sejarahnya, semua ada sejarahnya Mas. Iya. Jadi ini awalnya kan rumput dari Thailand, rumput gajah dari Thailand. Iya. Hanya saja yang membawa ke sini itu namanya pakcong. Oh, nah, di Jawa, kayak biasanya orang Jawa kalau nyebut kan adanya saja. Oh, pakcong gitu saja. Makanya kita kasih pakcong supaya lebih dikenal gitu loh. Mudah diingat. Mudah diingat. Baik gitu. Kita lanjut ke siap. Yang lain satunya ya. Oke, siap. Kalau yang ini tadi kan jenis odot, sejarahnya tadi seperti apa? Ya, rumput odot itu sejarahnya hampir mirip dengan tadi yang pakcong. Hanya saja yang odot itu kan dulu masuk ke Indonesianya dibawa oleh Pak Odot namanya. Dibawa Pak orang Odot. Jawa Timur. Makanya orang Jawa biasanya daripada nama latinnya nyebutnya susah, akhirnya yaudah Pak Odot itu dinamakan rumput odot kan gitu. Iya. Kalau yang seperti ini sudah usia berapa ini? Ini usia kurang lebih 50 hari. Oh, 50 hari? Iya. Oh, jadi memang beda karakternya sama pakcong ya? Beda. Kalau odot itu dia cepat berkembangnya ke peranakannya. Kalau tingginya kalah dengan yang lain. Tapi mengembangnya cepat. Tapi nyebar ke samping-samping. Iya, banyak. Dan juga bisa ditanam tumpang sari dengan Indigo Vera. Karena ini tingginya kan nggak begitu tinggi. Jadi sekali panen ini, panen legumnya Indigo Veranya. Gitu. Berarti kalau bisa tumpang sari ini bisa tumpang sari dengan pohon yang lain? Bisa. Kayak sawit itu mana bisa? Bisa banget. Sawit bisa banget. Kayak sawit mungkin jati dan sengon, bisa. Gitu ya? Bisa. Wah. Nah, apalagi nih Pak yang di sini? Kalau yang kita lihat yang tanam, kan Mbak Mami ya? Yang tanam. Oke, ya, kita lihat yang tanam ya.
Yang di sini varietas apa ini, Pak? Ini kita tanam Zanzibar. Oh, ini Zanzibar. Sama Gama Umami. Ini untuk kondisi tanah nggak butuh syarat khusus gitu, Pak? Enggak. Ketinggian mdpl? Oh, ini bisa tumbuh di 1000 mdpl bisa. Sampai 0? Dari 0 sampai 1000? Yo, kalau daerah pantai itu bisa. Oh. Daerah Jepara, Rembang itu kan daerah pantai itu yang paling ini. Itu juga tumbuh bagus. Kalau dari benihnya bedanya dengan yang lain apa ini, Pak? Dari kulitnya beda. Oh, dari kulitnya? Iya. Dari ininya juga beda apa? Panjang ruasnya. Beda-beda. Berapa luas ini, Pak, yang ditanam untuk yang Zanzibar ini? Zanzibar itu sekitar 1 hektar. Yang ini 1 hektar? Rencana kita untuk pengembangan ini. Kalau untuk kebutuhan pupuk, Pak, per hektar untuk selama setahun atau 2 bulan untuk setiap varietas itu berapa sih, Pak? Ya, untuk pupuk organik per hektar itu kalau kondisinya seperti ini tanahnya, kan ini bisa dikatakan cukup bagus. Ya. Itu sekitar 5 ton. 5 ton. Kalau untuk ureanya sekitar 300 kilo. Wah, sedikit. Sedikit kalau urea kan hanya untuk ini aja, pemaju saja. Iya. Ketika budidaya rumput itu 1 pupuknya hemat, 2 nggak ada hama ya? Iya, dan sekali tanam dalam waktu sekian tahun. Berapa tahun tadi ya? Betul. Ada yang 5, ada yang 7 itu tadi. Iya, betul. Menguntungkan sekali itu, Pak. Iya, makanya ayo pada pemuda-pemuda, khususnya petani milenial, budidaya rumput. Iya. Terus ada lagi yang bisa kita lihat di sini, Pak? Kalau ke sana ya. Kalau yang ini jenis odot ini, Mas. Jadi yang odot untuk kita pelihara untuk bibit kan kita ini usianya 4-5 bulan lah. Seperti ini. Oh iya, kalau odot lebih pendek dia. Lebih pendek ya. Buahnya lebih pendek. Jadi, oh iya, sudah ada akarnya ini ya. Ada akarnya. Jadi ditanam cepat tumbuh ya. Baik, yuk kita lihat yang Gama Umami. Nah, kalau yang ini apa ini, Pak? Nah, ini jenis yang Gama Umami. Jadi sejarahnya Gama Umami itu penelitinya itu Bu Nafiah Umami. Nafiah Umami. Iya. UGM. Nah, beliau penelitinya, pemulihannya, terus dinamailah Gama Umami. Gitu. Ini sebenarnya hampir sama sih dengan rumput-rumput lain, hanya bedanya nanti di protein, terus di jenis di daunnya, hasil produksinya. Itu yang membedakan itu. Kalau teman-teman yang awam akan sulit membedakan antara pakcong, Gama Umami ataupun jenis gajahan lainnya. Kalau odot kan jelas dia ruasnya lebih pendek. Ya. Kita lanjut ke sana itu kayaknya ada gubuk itu. Ada, nah itu untuk ngopi-ngopi. Wah, disediakan juga untuk tamu ngopi ya? Nah, di tengah sawah. Kambingnya yang dipelihara di tempat itu berapa itu? Itu kisaran 100 ekor paling. 100 ekor. Iya. Kalau sapinya itu rencananya nanti berapa ekor itu? Kalau kapasitas kandang kita muat 40 ekor itu. 40 ekor. Iya. Itu kalau seandainya pakai jenis rumput seperti ini, itu apakah masih butuh konsentrat seperti itu sih? Kalau untuk breeding, ya. Kita kalau breeding kan tidak harus gemuk-gemuk, karena kalau terlalu gemuk nanti akan susah berproduksi. Jadi kalau untuk breeding tidak perlu ditambahin konsentrat. Iya, kecuali kalau untuk pengemukan itu dipacu sedikit tambahin konsentrat lebih cepat gemuk. Tapi tidak banyak kan? Tidak banyak, karena protein indigofera, pakcong atau lainnya tadi kan udah cukup.
Kebetulan kan Pak Riyadi kepala desa juga. Jadi untuk Desa Kadirejo, Kecamatan Pabilan, Kabupaten Semarang itu untuk demografi wilayahnya seperti apa sih? Satu desa ada sekitar 330 hektar. 330 ya, hektar lahan pertanian, lahan pertanian, pemukiman dan lain sebagainya itu sekitar 40 hektar. Jumlah penduduknya berapa? Ada 3.300 sekian. Terima kasih banyak Pak Riyadi atas waktunya dan ngobrol-ngobrolnya. Semoga apa yang kita obrolkan ini tentang kegiatan usaha dari Pak Riyadi dan warga di Desa Kadirejo ini bisa memberikan manfaat kepada warga Taniling. Ya, demikian warga Taniling, ngobrol kita dengan Bapak Riyadi untuk budidaya tanaman rumput dan pembibitan rumput. Semoga obrolan kita memberikan manfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Taniling TV. Sampai ketemu lagi. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.